Ini 18 fakta dari penangkapan Brigjen Soepardjo, salah satu pentolan utama gerakan 30 September yang coba melakukan coup pada awal Oktober tahun 1965. Seperti diketahui, setelah gerakan 30 September gagal, Soepardjo dan para pentolan gerakan tersebut melarikan diri. Mereka jadi buronan Angkatan Darat. Ketika itu untuk memburu para pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam gerakan 30 September digelar operasi intelijen yang diberi nama Operasi Kalong. Dinamakan Operasi Kalong karena para personelnya kerap bergerak di malam hari. Berikut ini adalah 18 fakta dari kisah penangkapan Brigjen Soepardjo yang dikutip dari buku Dewan Revolusi PKI. Menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang ditulis oleh Hendro Subroto. Fakta pertama, saat buron, Soepardjo sempat sembunyi di rumah beberapa prajurit TNI. Dikutip dari buku Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang ditulis Hendro Subroto dalam perburuannya. Tim Kalong TNI AD pernah mendapat informasi keberadaan Soepardjo di sebuah rumah di kawasan Cilincing. Rumah tersebut ada di lingkungan Komando Daerah Maritim 3. Di sini Soepardjo tinggal selama 4 bulan dan berpindah-pindah rumah. Dia pernah sembunyi rumah Slamet Bernard anggota PKI. Juga sempat sembunyi di rumah Mayor Laut Suwandi. Soepardjo juga pernah sembunyi di rumah Kapten Laut Insinyur Nandang Safei. Fakta kedua, gunakan KTP palsu atas nama Syarif. Menurut Hendro Subroto dalam bukunya, atas usaha Sunardi, Soepardjo akhirnya memperoleh kartu penduduk Kelurahan Semper atas nama Muhammad Syarif. Fakta ketiga, digerebek tim Kalong bersama Angkatan Laut tapi lolos. Masih menurut Hendro Subroto, ketika Soepardjo terendus bersembunyi di rumah Kapten Laut Nandang Safei, Kapten Suroso, komandan tim Kalong segera menghubungi pihak intelijen ALRI. Kemudian, pada tanggal 22 Januari tahun 1966, dilakukan penggerebekan di rumah itu bersama dengan pihak ALRI. Tetapi Soepardjo berhasil lolos, karena ia telah dipindahkan ke tempat lain. Rupanya anak buah Soepardjo telah mengetahui rencana itu. Fakta keempat, persembunyian Soepardjo terendus tim Kalong setelah Sudisman tertangkap. Menurut Hendro Subroto, informasi keberadaan Soepardjo dan Anwar Sanusi, salah satu tokoh PKI, bersembunyi di wilayah Pangkalan Udara Halim. Berawal dari tertangkapnya tokoh-tokoh PKI seperti Sudisman, Wakil Ketua 3 CCPKI yang kemudian menjabat sebagai Ketua CCPKI menggantikan DN Aidit, Sujono Pradikdo, Ketua Bagian Pendidikan Biro Khusus PKI, Handoyo, Harto Rebo dan lain-lain. Saat diperiksa, Sujono Pradikdo buka mulut. Ia memberitahu aparat yang memeriksa bahwa Soepardjo bersembunyi di komplek perumahan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Sujono juga memberi informasi lain. Jika di komplek yang sama sembunyi Anwar Sanusi, salah satu tokoh PKI. Fakta kelima, sebelum menyergap Soepardjo tim Kalong kulonuwun dulu kepada petinggi ALRI. Menurut Hendro Subroto dalam bukunya begitu dapat informasi berharga tersebut, tim Kalong langsung bergerak. Operasi penyergapan pun dilancarkan. Sebelum melakukan penyergapan, Kapten Suroso sebagai komandan tim menghadap Komodor Udara Saleh Basarah, Panglima Komando Wilayah Udara 5, untuk menyampaikan maksudnya. Komodor Udara Saleh Basarah mendukung operasi Kalong yang akan dilancarkan di komplek perumahan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Demikian pula dukungan yang sama juga diberikan oleh Kolonel Udara Rusman sebagai komandan pangkalan. Fakta keenam, sebagian anggota tim Kalong yang menyergap Soepardjo memakai seragam ALRI. Kata Hendro Subroto dalam bukunya, operasi penyergapan terhadap Brigjen Soepardjo berkekuatan 20 orang. Mereka terdiri dari 8 orang Intel Kodim 0501, 8 orang polisi Angkatan Udara di bawah pimpinan Kapten Udara Wihardono dan Letnan Udara 1 Basuki yang diperbantukan untuk pelaksanaan operasi. Selain itu juga diperbantukan 4 orang Intel Pangkalan Udara Halim. Kenapa ALRI dilibatkan dalam operasi itu? Karena mengingat daerah yang akan dimasuki operasi Kalong merupakan daerah Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, dan memudahkan gerakan Intel Kodim di wilayah hukum ALRI. Beberapa orang di antara mereka mengenakan pakaian seragam ALRI. Fakta ketujuh, operasi Kalong dipecah dalam 2 tim. Menurut Hendro Subroto, dalam penggerebekan itu operasi Kalong dipecah menjadi 2 tim.
Kapten Suroso memimpin langsung penggerebekan di rumah Letnan Muda Udara Soekarjo yang diduga menjadi tempat persembunyian Brigjen Suparjo. Sedangkan tim lain dipimpin oleh Letnan Udara 1 Muhammad Thohir yang akan melakukan penggerebekan di rumah Kopral Udara Sunario di Jalan Masteng yang diduga menjadi tempat persembunyian Anwar Sanusi. Kedua rumah itu satu sama lainnya hanya berjarak sekitar 200 meter. Fakta ke-8, di rumah tempat persembunyian Suparjo ditemukan senjata AK-47. Hendro Subroto dalam bukunya mengungkapkan, ketika Kapten Suroso masuk ke rumah Letnan Muda Udara Soekarjo di komplek perumahan Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Mula-mula Suparjo tidak diketemukan, tetapi Kapten Suroso dan tim menemukan sepucuk senapan serbu AK-47 dan kartu penduduk atas nama Muhammad Syarif pada sehelai baju di gantungan. Kartu penduduk itu meyakinkan kepada Kapten Suroso bahwa Suparjo masih berada di dalam rumah itu. Karena Muhammad Syarif merupakan nama samaran Suparjo. Fakta ke-9, Suparjo ditemukan bersembunyi di atas langit-langit rumah. Menurut Hendro Subroto, setelah tim kalong pimpinan Kapten Suroso menggeledah rumah yang ditempati Letnan Muda Udara Soekarjo, akhirnya Brigjen Suparjo, mantan Pangkopur II Mandau diketemukan sedang bertiarap di atas langit-langit rumah. Fakta ke-10, Suparjo dibentak Intel Kodim dan diancam mau ditembak. Ketika tim kalong sudah mengetahui jika ada orang di atas langit-langit rumah, Intel Kodim yang bernama Letnan Rosyadi yang diperintahkan Kapten Suroso untuk memeriksa sempat membentak dan mengancam akan menembak. "Ayo turun, kalau tidak saya tembak." Akhirnya, Suparjo yang sedang tiarap di atas langit-langit rumah pun menjawab, "Baik, saya turun." Setibanya di bawah, Letnan Rosyadi memerintah, "Angkat tangan." "Baik, saya angkat tangan," jawab Suparjo. Ketika sudah turun dari langit-langit rumah, Kapten Suroso langsung bertanya, "Saudara ex-Brigjen Suparjo?" Suparjo menjawab, "Benar, saya ex-Brigjen Suparjo. Sampai di sini perjuangan saya." Selanjutnya Suparjo mengulurkan tangan sambil berkata, "Mari berlebaran dulu," sambil bersalaman dengan para anggota operasi kalong. Suparjo berkata, "Kalian sukses, saya salut dengan anggota Intel." Fakta ke-11, tim kalong menyita dokumen penting yang disembunyikan Suparjo. Menurut Hendro Subroto, setelah Suparjo menyerah, Kapten Suroso menanyakan tempat di mana dokumen disimpan. Suparjo pun menjawab bahwa dokumen itu disimpan di atas langit-langit rumah. Pada tumpukan dokumen itu, diketemukan uang sebesar Rp3.000. Uang itu diserahkan kembali kepada Suparjo. Tetapi Suparjo berkata, "Pakai sajalah, uang itu tetap dikembalikan sebagai barang milik pribadi. Hanya dokumen yang diambil." Fakta ke-12, setelah ditangkap Suparjo dibawa ke markas Kodim 0501 Kodam Jaya. Setelah ditangkap menurut Hendro Subroto, Suparjo langsung dibawa ke Kodim 0501 Kodam 5 Jaya di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, dekat Bundaran Air Mancur, Bank Indonesia. Fakta ke-13, di markas Kodim 0501 Suparjo dikonfrontir dengan Anwar Sanusi yang ditangkap dalam waktu bersamaan. Menurut Hendro Subroto, di markas Kodim 0501, Suparjo dikonfrontir dengan Anwar Sanusi yang juga ditangkap di Komplek Halim dalam sebuah ruangan. Akhirnya setelah sempat tak mau mengaku, setelah dikonfrontir, Anwar Sanusi tidak dapat mengelak lagi. Fakta ke-14, tangan Suparjo gemetaran setelah dia diringkus. Hendro Subroto dalam bukunya bercerita, ketika itu dirinya meliput langsung peristiwa di markas Kodim 0501 setelah Suparjo tertangkap. Kata Hendro, sejak pukul 7.00, dia telah menunggu di markas Kodim 0501 untuk melakukan liputan dengan kamera movie 16 mm hitam putih. Menjelang pukul 10.00 Suparjo tiba di Kodim, dan langsung turun dari kendaraan. Menurut Hendro, Suparjo berperawakan tinggi besar. Ketika itu Suparjo mengenakan baju putih bersih lengan pendek, celana wul abu-abu tua dan memakai sandal kulit. Kedua belah tangannya diborgol ke belakang. Ketika menaiki anak tangga ruang depan Kodim, ia tampak mengeluarkan keringat dingin dan tangannya gemetaran.
Fakta ke-15, di markas Kodim Suparjo diperiksa oleh mantan anak buahnya. Menurut Hendro Subroto yang menyaksikan langsung ketika Suparjo sudah dibawa ke markas Kodim 0501. Setelah duduk sebentar di ruang depan, Suparjo kemudian dibawa masuk ke dalam ruang kerja Letkol Sujiman sebagai Komandan Kodim 0501 untuk diperiksa. Letkol Sujiman adalah mantan anak buah Suparjo di Siliwangi. Menurut Hendro Subroto, salah seorang anggota operasi Kalong mengatakan bahwa pada waktu Suparjo bertemu dengan Letnan Kolonel Sujiman, ia berkata, "Overstay, sekarang saya menjadi tawanan overstay. Terserah saya mau diapakan." Tetapi anggota operasi Kalong itu tidak mau memberikan isi dialog lebih lanjut. Fakta ke-16, di markas Kodim Suparjo bertemu Jenderal Amir Mahmud. Menurut Hendro Subroto, tak lama kemudian setelah diperiksa Letkol Sujiman, Suparjo kembali duduk di ruang tunggu. Kurang dari 10 menit Brigjen Amir Mahmud, Pangdam 5 Jaya tiba di Kodim dan langsung masuk ke ruang kerja Komandan Kodim. Selanjutnya Suparjo dibawa masuk kembali ke ruang kerja Komandan Kodim untuk bertemu dengan Brigjen Amir Mahmud. Menurut Hendro Subroto, pembicaraan mereka bertiga bersifat tertutup. Brigjen Amir Mahmud yang ditanya Hendro tentang isi dialog dengan Suparjo hanya menjawab singkat, "Suparjo akan segera dihadapkan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa." Fakta ke-17, Kapten Suroso yang memimpin penangkapan Suparjo ternyata perwira RPKAD. Menurut Hendro Subroto, Kapten Suroso yang memimpin penangkapan Suparjo ternyata adalah perwira baret merah atau dari RPKAD. Hendro masih ingat, ketika itu Kapten Suroso menolak permintaannya untuk melakukan wawancara dengan Suparjo. Menurut Kapten Suroso ini demi kelancaran pengejaran terhadap para tokoh G30 SPKI lainnya. Fakta ke-18, penangkapan Suparjo jadi hadiah lebaran bagi rakyat Indonesia. Menurut Hendro Subroto dalam bukunya, Suparjo ditangkap tim Kalong pada tanggal 12 Januari tahun 1967. Penangkapan Suparjo ini bertepatan dengan hari Lebaran, karena menjelang sholat Idul Fitri. Pangdam Jaya Jenderal Amir Mahmud menyebut ditangkapnya Suparjo jadi hadiah Lebaran bagi rakyat Indonesia. Pada hari dan waktu yang hampir bersamaan di tempat yang berdekatan, juga ditangkap Anwar Sanusi, anggota CCPKI yang juga anggota Politbiro dan Wakil Sekjen Pengurus Besar Front Nasional. Maka, hadiah Lebaran itu terasa jadi begitu lengkap.